Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Inggris kita. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan belajar bahasa Inggris? Nah, sekarang adalah waktunya kita belajar tentang bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, ada 6 kunci dalam basic speaking yang akan kita bahas di dalam video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan share untuk berbagi ilmu pengetahuan. Ketika melakukan percakapan, ada beberapa hal yang sering digunakan, yakni bagaimana memperkenalkan diri, menyatakan sedang melakukan sesuatu, telah melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, penolakan, kemampuan, bagaimana menanyakan sesuatu, dan beberapa jenis percakapan lainnya. Kita masuk ke intinya ya, yakni 6 basic speaking. Yang pertama adalah to be, kedua to do, to have, modal, lalu yes no question, dan terakhir WH question. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni tentang to be atau kata kerja bantu. Ada 5 jenis to be, yakni am, is, are, was, were. Sudah dibahas di video sebelumnya bahwa subjek bisa berupa noun. Nah, untuk lebih spesifik, kali ini kita akan menggunakan kata ganti benda atau pronoun. Ada 7 pronoun yang bisa digunakan sebagai subjek, yakni I, they, we, you, he, she, it. Penggunaan to be terbagi atas 2 jenis waktu, yakni present atau waktu saat ini dan past atau waktu di masa lampau. Untuk membuat kalimat dalam konteks waktu saat ini, maka to be yang bisa digunakan adalah am, are, dan is. Dan untuk membuat kalimat yang menggunakan konteks waktu di masa yang lampau, to be yang digunakan adalah was dan were. Sebagaimana yang bisa kita lihat, bahwa subjek I bisa menggunakan to be am untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu present, atau to be was untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu past. Sama halnya dengan subjek they, we, you, bisa menggunakan to be are untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu present, atau to be was, were untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu past. Terakhir adalah subjek he, she, atau it. Bisa menggunakan to be is untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu present, atau menggunakan to be was untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu past. Contohnya, I am a student, yang artinya saya seorang pelajar. You are smart, yang artinya kamu pintar. He is in the classroom, dia berada di kelas. We are studying, kami sedang belajar. Untuk contoh kalimat lampau adalah he was a police, dia dulu seorang polisi. You were his classmates, kamu dulu adalah teman kelasnya. She was in toilet, dia tadi berada di toilet. They were playing in the park, mereka tadi sedang bermain di taman. Bisa lihat kan perbedaannya? Sekarang kita beralih ke pembahasan to do atau kata kerja bantu, di mana to do ada 3, yakni do, does, did. Seperti dalam pembahasan to be, kita menggunakan percontohan kata ganti benda sebagai subjek dan menggunakan 2 jenis kalimat, yakni kalimat present untuk menjelaskan kejadian di waktu saat ini, dan kalimat past untuk menjelaskan kejadian di waktu yang lampau. To do untuk kalimat present adalah do dan does.
Sedangkan to do untuk kalimat past hanya satu, yakni did. Subjek I, they, we, you menggunakan to do berupa do untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu present, atau to do berupa did untuk menjelaskan kejadian di waktu past. Sedangkan subjek he, she, it menggunakan to do berupa does untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu present, atau to do berupa did untuk kalimat yang menjelaskan kejadian di waktu past. Contohnya, I do not go there. Saya tidak pergi ke sana. They do not take it. Mereka tidak mengambilnya. He does not sleep now. Dia tidak tidur sekarang. You did not call me. Kamu tidak memanggil saya. We did not fly to Jakarta. Kami tidak terbang ke Jakarta. He did not run yesterday. Dia tidak lari kemarin. Masih semangat kan? Kita akan ke pembahasan ketiga, yakni to have atau kata kerja bantu. Seperti to do, to have hanya terbagi tiga, yakni have, has, had. Langsung saja, to have yang berupa have diperuntukkan untuk subjek I, you, they, we, you untuk kalimat dalam bentuk present. Lalu to have yang berupa has diperuntukkan untuk subjek he, she, it. Sedangkan untuk kalimat dalam bentuk past, to have yang digunakan adalah had. Contohnya, I have flight there. Saya telah terbang ke sana. He has taken it. Dia telah mengambilnya. We have taken a dinner. Kami telah makan malam. You have not called me. Kamu belum memanggil saya. She has not flight to Jakarta. Dia belum terbang ke Jakarta. They have not run yesterday. Mereka belum lari kemarin. Pembahasan keempat adalah tentang modal atau kata kerja bantu, yakni will, would, shall, should, can, could, may, might, dan contoh terakhir adalah must. Dan masih ada beberapa jenis modal lainnya yang akan lebih diperdalam di video berikutnya. Dalam aturannya, semua subjek dapat dipasangkan dengan modal pada umumnya. Contohnya, you will call me. Kamu akan memanggil saya. She must fly to Jakarta. Dia harus terbang ke Jakarta. They can run into the park. Mereka dapat lari ke taman. Baik, pembahasan kelima adalah yes/no question. Jadi, polanya adalah letakkan kata kerja bantu sebelum subjek lalu akhiri dengan tanda tanya. Contoh, you are a student menjadi are you a student? He is in the classroom. Is he in the classroom? They do not study English. Menjadi, do they study English? She did not run in the park. Menjadi, did she run in the park? You have taken a dinner. Have you taken a dinner? He had walked 2 miles. Had he walked 2 miles? I can go there now. Can I go there now? She will do it in the house. Menjadi, will she do it in the house? Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni tentang WH question atau kalimat tanya yang diawali kata tanya yang juga diawali huruf W dan H, seperti what, who, whom, which, whose,
why, when, where, dan how. Contohnya, yes no question seperti are you lazy jika dibentuk menjadi WH question menjadi why are you lazy? Contoh lainnya adalah is he in the classroom menjadi when is he in the classroom? Do they not study English? Where do they study English? Did she not run in the park? Why did she run in the park? Have you taken a dinner? When have you taken a dinner? Had he walked 2 miles? Where had he walked 2 miles? Can I go there? When can I go there? Will she do it in the house? When will she do it in the house? Bagaimana? Bisa paham kan? Diulang-ulang terus ya, biar bisa mahir menerapkan 6 basic speaking yang sudah kita bahas. Ingat, tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Video berikutnya akan membahas materi yang lebih spesifik, tetapi jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.